Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Al-Aqilah, NIM 2004 0111 0205 dari kelas Psikologi Klinis A. Di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit pengetahuan saya terkait gangguan mental untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin. Selanjutnya, mari kita simak. Nah, sebelum mulai masuk ke materi gangguan mental, ada sedikit kisah yang menggambarkan sedikit banyak terkait gangguan mental. Ada seorang wanita bernama Margaret Mary Ray. Dia percaya, dia berdelusi bahwa seorang pria pembawa acara talk show yang bernama David Letterman mencintai dia. Padahal itu hanya delusi belaka. Yang delusi yang benar-benar dia percaya itu seperti benar adanya, seperti realita. Pada akhirnya karena delusinya itu dia menguntit si David ini sampai siang dan malam terus berkelanjutan. Tabloid terus meliput terkait dia karena si David ini juga orang terkenal. Pada akhirnya si Margaret menyerah. Dia menyadari bahwa itu hanya delusinya. Dia menyerah karena dia nggak bisa keluar dari delusinya itu. Dan pada akhirnya dia bunuh diri dengan menabrakkan diri di rel kereta pembawa batu bara. Sebenarnya ini agak miris, tapi ya kurang lebih itu menggambarkan sedikit banyak terkait gangguan mental yang akan kita bahas ke depannya. Sebenarnya gangguan mental itu apa sih? Banyak orang yang menyamakan gangguan mental dengan ketidakwarasan. Padahal sebenarnya secara hukum kedua definisi itu sangat berbeda. Ketidakwarasan secara hukum berarti ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi konsekuensi dari perilaku yang diperbuatnya. Jadi orang yang gangguan mental bukan berarti tidak waras di depan hukum. Orang dengan gangguan mental bisa jadi dianggap waras di depan hukum. Masuk pada gangguan yang pertama, yaitu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan sendiri itu gangguan pada mental yang disebabkan kecemasan yang berlebihan. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan itu kondisi umum ketika seseorang berusaha mengantisipasi sesuatu yang membuatnya takut. Dia mengantisipasi agar sesuatu itu tidak terjadi. Biasanya cemas itu wajar. Seperti misalnya saat pertama kali mau terjun payung, atau saat pertama kali mau bermain dengan ular kobra, meskipun dengan profesional. Tentu kecemasan dan ketakutan itu muncul, itu hal yang wajar. Nah, kecemasan ini bersifat adaptif. Artinya, dari kecemasan itu dapat memberikan energi atau tenaga sehingga kita mampu menghadapi situasi yang berbahaya tersebut. Kita mampu mengantisipasi. Namun, kecemasan ini menjadi berbahaya ketika intensitasnya itu banyak dan itu menetap dalam waktu yang lama. Bahkan ketika bahaya yang dikhawatirkan itu telah terlewat. Nah, itu yang akan menjadi gangguan kecemasan yang berujung pada gangguan mental. Di gangguan kecemasan ini ada banyak sebenarnya, ada banyak macamnya. Ada PTSD atau post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Ada juga fobia atau ketakutan. Biasanya itu fobia ketinggian gitu. Kemudian juga ada gangguan panik, suka panik gitu. Dan juga ada obsesi dan kompulsi atau yang sering disebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu pada bagian obsesi dan kompulsi. Mari kita simak. Jadi, gangguan mental atau mental disorder adalah kondisi emosi yang abnormal, yang mana itu membuat seseorang menderita secara teramat sangat, secara psikis, sehingga dia cenderung menyakiti diri sendiri, tidak bisa bergaul dengan orang lain, dan juga cenderung tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak membahayakan orang lain. Mendiagnosis gangguan mental tidak semudah mendiagnosis gangguan medis, karena gejala-gejala yang muncul bersifat abstrak. Tidak ada ketentuan yang benar-benar
pasti karena setiap orang berbeda. Untuk mendiagnosis seseorang yang mengidap gangguan mental, itu ada buku panduannya, yaitu di buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang biasa disebut sebagai DSM, yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association atau APA. DSM ini terus mengalami perkembangan sampai yang terakhir itu ada DSM 5 pada tahun 2013, yang disitu berisi lebih dari 400 diagnosis gangguan mental. Banyak sekali. Nah, dari banyaknya diagnosis gangguan mental pada DSM, ada beberapa klasifikasi jenis gangguan mental. Itu ada gangguan kecemasan, ada gangguan mood, gangguan kepribadian, gangguan identitas disosiatif atau yang biasa disebut gangguan kepribadian ganda, dan ada juga schizophrenia, yang mana itu sudah masuk ke ranah klinis yang agak karena psikosisnya agak berat. Gangguan mental yang pertama ada gangguan kecemasan. Yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan terkait OCD, yaitu kepanjangan dari Obsessive Compulsive Disorder. Apa sih OCD itu? OCD adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan terperangkapnya pikiran pada suatu perilaku berulang yang bertahan lama. Orang dengan gangguan obsessive compulsive disorder ini akan merasa cemas berlebih jika dia meninggalkan suatu perilaku yang menjadi ketergantungannya. Obsesi yang sering muncul dan paling umum ditemukan, kompulsi yang paling umum ditemukan itu seperti contohnya mencuci tangan, berhitung, menyentuh, dan memeriksa. Contohnya saja, seorang pria harus naik turun tangga sebanyak 60 kali dalam 40 menit. Kalau nggak kepenuhi, dia akan kembali memulai kegiatan itu dari awal. Kalau nggak gitu, dia nggak bisa tidur. Obsesi sendiri berarti menetap. Adapun kompulsi memiliki makna perilaku yang diritualkan. Artinya orang mengulangi satu perilaku tertentu yang mana itu tuh diritualkan pada saat-saat yang dibutuhkan, dan itu tuh dalam jangka waktu yang panjang, dalam intensitasnya itu banyak dan menetap. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya adalah menyentuh, mencuci tangan. Jadi misalkan seseorang mengidap OCD, menyentuh, dia tuh nggak bisa tenang kalau nggak menyentuh setiap benda berwarna merah yang dia lewati. Jadi setiap dia melihat benda berwarna merah, tangannya tuh nggak enak diem, tangannya tuh harus megang si benda merah itu. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan gangguan OCD itu. Pikiran obsesif dari penderita OCD ini banyak sebenarnya bentuknya, tapi secara umum kebanyakan merefleksikan cara penalaran atau pemrosesan informasi yang salah. Penderita OCD biasanya sadar kalau perilaku yang mereka ritualkan itu sesuatu yang tidak baik. Mereka menyadari kalau melakukan itu secara terus-menerus itu salah. Tapi ketika mereka mencoba meninggalkan itu, ketika mereka mencoba meninggalkan perilaku itu, kecemasannya itu semakin bertambah, dan itu benar-benar membuat cemas, bukan cemas-cemas yang abal-abal. Dan itu hanya bisa ditenangkan ketika mereka kembali melakukan kompulsi mereka, perilaku yang membuat mereka seperti itu. Salah satu jenis kompulsi yang sering ditemui adalah perilaku menimbun. Seperti kita tahu, banyak orang-orang di pinggir jalan yang suka memungut barang-barang
sesuatu apapun dan kemudian dibawa pulang. Nah, seperti ini contohnya menimbun barang-barang yang tidak berguna. Namun, ketika mereka mencoba berhenti untuk menimbun, itu mendatangkan kecemasan yang luar biasa. Pada penimbun obsesif, orang dengan penimbun obsesif dalam suatu penelitian, itu dijelaskan bahwa otak yang terlibat, bagian otaknya itu berbeda. Bagian otaknya itu lebih rendah dari orang normal. Beberapa bagian otaknya yang terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, orientasi spasial, dan memori itu lebih rendah daripada orang normal. Gangguan mental yang selanjutnya ada gangguan mood. Apa sih gangguan mood itu? Gangguan mood itu meliputi gangguan pada emosi, mulai dari depresi sampai mania. Tentu saja setiap orang pernah merasakan senang dan sedih. Setiap orang pernah berduka. Namun perasaan-perasaan tersebut belum mewakili definisi gangguan mood yang dideskripsikan pada DSM. Nah, gangguan mood ini ada beberapa. Di antaranya ada depresi berat atau major depression. Ada juga gangguan bipolar. Yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait gangguan bipolar. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar adalah ketika periode manik dan depresi terjadi secara bergantian. Apa itu periode manik? Nah, di sini ada penjelasannya juga. Manik berarti ketika seseorang merasa gembira secara abnormal, gembira yang sangat berlebihan, sangat aktif, excited, dan segala macam kegembiraan yang tidak bisa didefinisikan bahkan ya. Selanjutnya kan ini tadi periode manik dan depresi terjadi secara bergantian. Setelah periode manik itu gembira secara abnormal, ada depresi. Apa itu depresi? Depresi itu periode sedih yang abnormal, sedih yang berlebihan. Ini sama-sama keduanya itu sama-sama abnormal. Gembiranya abnormal, sedihnya abnormal. Nah, gangguan bipolar ini berbeda dengan mood swing yang wajar-wajar saja ketika seseorang itu mood swing, moodnya tiba-tiba berubah. Nah, itu individu yang berada pada pada periode mania itu bukan rasa senang seperti jatuh cinta atau memenangkan lotre, bukan seperti itu rasa senang yang dirasakan. Alih-alih merasa lelah dan tidak bersemangat, individu yang mengalami mania ini merasakan kegembiraan yang berlebih dan mudah tersinggung jika mendapat halangan. Mereka merasa sangat kuat, memiliki banyak rencana dan sangat bersemangat, yang biasanya itu rencana-rencana tersebut didasarkan pada ide-ide delusif, seperti berpikir bahwa dia akan menemukan energi yang dapat menyelamatkan dunia. Nah, kan itu agak di luar nalar. Terdapat beberapa tokoh terkemuka yang pernah mengalami gangguan bipolar ini. Ini salah satunya yang saya bawakan di sini ada Mark Twain dan J.K. Rowling. Mark Twain adalah seorang sastrawan. Dia pernah mengidap bipolar. Mark Twain mendeskripsikan gangguan bipolarnya sebagai perubahan mood yang terjadi secara tiba-tiba dan berkala, mulai dari melankolia mendalam hingga kebahagiaan ekstrim. Yang selanjutnya juga ada di gambar satunya ini ada J.K. Rowling. Siapa yang gak tahu Harry Potter? Ya, nah, J.K. Rowling ini adalah penulis, sastrawan juga. Dia menulis buku yang terkenal yaitu Harry Potter. Dari kedua contoh ini dapat ditarik sebuah kesimpulan
bahwasanya selama periode manik terbaiknya para pengidap gangguan bipolar ini, bisa jadi individu-individu yang kreatif itu dapat menghasilkan karya terbaik. Namun, akibat yang ditimbulkan periode terburuk juga sangat memperburuk kehidupannya, karena itu dapat memperburuk hubungan, bahkan mengarahkan pada bunuh diri. Terkait J.K. Rowling ini, karena dia mengidap gangguan bipolar, dia sempat stres. Namun dia bertahan karena dia memiliki seorang putri, seorang bayi. Jadi dia tetap mempertahankan hidupnya dan dia berhasil melewati masa-masa sulit, masa depresinya. Jenis gangguan mental yang ketiga ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Ada beberapa gangguan kepribadian. Di antaranya ada gangguan kepribadian borderline, gangguan kepribadian antisosial atau yang disebut juga antisocial personality disorder, APD. Ada juga psikopati. Psikopat itu juga termasuk dalam gangguan kepribadian. Yang akan saya jelaskan di sini adalah gangguan kepribadian borderline. Pengertian gangguan kepribadian borderline sesuai dengan DSM-5 adalah orang dengan trait kepribadian yang dipenuhi emosi negatif, ekstrim, dan tidak mampu mengatur emosi. Orang dengan gangguan kepribadian borderline memiliki riwayat hubungan yang intens tapi nggak stabil, di mana individu-individu tersebut akan seringkali menganggap pasangan mereka adalah pasangan yang sangat ideal, dan kemudian di kemudian hari mereka merendahkan pasangannya. Orang dengan gangguan ini sangat tidak suka dengan pengabaian. Padahal meskipun pengabaian tersebut itu hanya ketakutan mereka belaka. Orang dengan gangguan kepribadian borderline memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Mereka seringkali merasa hampa yang teramat sangat. Mereka juga seringkali mengancam untuk melakukan percobaan bunuh diri. Orang dengan gangguan ini tidak stabil secara emosional. Emosi mereka berubah dengan cepat. Kadang merasa marah, kemudian tiba-tiba euforia, kemudian tiba-tiba merasa cemas yang berlebihan juga. Mereka mencintai dan juga membenci secara intens, bahkan terkadang secara bersamaan. Kalau istilah borderline sendiri itu diambil dari pandangan psikodinamika, yaitu memiliki makna pikiran di ambang perbatasan antara penyakit mental ringan dan berat, sehingga mencetak hidup yang tidak konsisten, sehingga menciptakan kemampuan untuk menjalani hidup yang tidak konsisten bagi penderitanya. Tidak konsisten. Penyintas borderline memiliki kecenderungan melukai diri tanpa maksud bunuh diri. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka seringkali mengancam melakukan percobaan bunuh diri. Padahal mereka hanya mengancam. Namun disebutkan juga 10% dari mereka benar-benar melakukan bunuh diri. Banyak penyintas borderline ini sengaja melukai diri dengan menyayat dan memutilasi diri secara berulang. Bentuk mencederai diri ini dimaksudkan untuk mencari perhatian sebenarnya. Mencari perhatian, mencari empati, mengurangi stres, dan membebaskan diri dari kewajiban sosial yang tidak diinginkan.
Penyakit gangguan ini seringkali ditemukan di kalangan remaja dan dewasa. Salah satu contoh tokoh yang berhasil melalui gangguan ini adalah Marshaline Han. Nah, ini saya sebutkan juga, saya cantumkan juga fotonya. Beliau berhasil mengembangkan salah satu penanganan tersukses untuk gangguan ini. Bisa dicek sendiri di YouTube, bisa di subscribe juga dengan nama Borderliner Notes. Nah, di situ nanti banyak ada ini juga, Ibu Marshaline Han ini ada beberapa tokoh-tokoh juga yang menjelaskan terkait gangguan kepribadian borderline ini. Yang selanjutnya dari gangguan mental itu ada schizophrenia, atau yang biasa disebut juga sebagai schizofren aja. Schizofren ini termasuk gangguan mental berat yang ditangani di ranah klinis. Adapun pengertian schizofren adalah gangguan psikosis pada individu yang kehilangan kesatuan kepribadiannya. Jadi dia benar-benar terpisah dari makna, terpisah dari motivasi, persepsi yang terpisah dari realitas. Schizofren ini berbeda dengan kepribadian ganda. Kalau kepribadian ganda kan berarti ada beberapa kepribadian dalam satu diri, dan itu yang benar-benar berbeda. Nah, kalau schizofren ini bahkan dalam satu kepribadian itu terpisah. Jadi seseorang benar-benar terpisah dari realitanya. Apa itu psikosis? Psikosis adalah gangguan mental ekstrim yang melibatkan persepsi yang terganggu dan perilaku irasional. Psikosis ini bisa disebabkan oleh faktor psikologis maupun organik. Selanjutnya, ada beberapa gejala yang menandakan seseorang mengidap schizofren. Namun demikian, kita sebagai orang awam, bahkan saya sebagai pelajar psikologi, tidak boleh begitu saja mendiagnosis seseorang mengidap schizofren. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi schizofren ini melalui proses panjang ketika dalam diagnosisnya, karena termasuk gangguan yang berat. Nah, apa saja gejalanya? Yaitu ada delusi ganjil, halusinasi, ujaran tidak teratur dan tidak koheren, perilaku abnormal, dan kemampuan kognitif yang terganggu. Gejala delusi ganjil pada penderita schizofren. Beberapa orang yang menderita schizofren memiliki delusi identitas. Ini mereka tuh merasa bahwa diri mereka adalah Musa, beberapa orang penting dari sejarah, orang penting dalam hirup pikuk dunia, seperti mengaku merasa sebagai nabi, sebagai Yesus, atau sebagai orang-orang terkenal lainnya. Beberapa yang lainnya juga menderita delusi dalam ranah yang berbeda, yaitu ada delusi paranoid. Mereka menganggap peristiwa-peristiwa yang gak ada maksud untuk menyakiti mereka itu sebenarnya menganggap peristiwa-peristiwa yang gak dimaksudkan untuk menyakiti mereka anggap itu sebagai sesuatu yang membahayakannya. Misalnya saja ketika ada helikopter terbang mendekat, dia merasa bahwa itu adalah konspirasi orang-orang untuk menyingkirkan dirinya. Mereka juga ada juga yang berpikir bahwa pikiran mereka itu sedang disetting oleh pihak entah berantah. Dalam kisah yang saya sebutkan tadi juga pada Ibu Margaret Mary Ray yang percaya bahwa seseorang mencintai dirinya padahal itu hanyalah delusi. Gejala yang kedua adalah halusinasi, yakni ketika penderita schizofren merasakan
pengalaman sensoris palsu itu terasa sangat nyata. Jadi jadi dia dihadapkan dengan realita yang tidak benar. Realita yang sebenarnya, realitanya itu tidak seperti, astagfirullahaladzim, maaf, dia berhalusinasi dan itu pisah dari realita. Halusinasi yang paling umum terjadi pada penderita skizofren adalah mendengarkan suara-suara. Dia mendengarkan suara itu seolah-olah itu nyata, gitu maksudnya. Beberapa penderita skizofren sangat tersiksa dengan kehadiran suara-suara itu sampai banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Gejala berikutnya adalah ujaran yang tidak teratur dan tidak koheren. Penderita skizofren seringkali ngomong amburadul, ngomong ala kadarnya, ngomong terserahan dia. Dan apa yang dia bicarakan itu seringkali tidak berkesinambungan, seringkali tidak memiliki makna, jadi sehingga tidak bisa dipahami karena memang tidak teratur dan tidak koheren. Mereka hanya asal bicara. Gejala berikutnya ada perilaku abnormal. Artinya perilakunya tidak teratur dan tidak sesuai, suka-suka dia aja. Yang terakhir juga ada kemampuan kognitifnya terganggu. Yang ini jelas secara kognitif orang penderita skizofren berbeda dengan orang normal. Di sini saya membawakan sedikit gambaran terkait perkembangan skizofrenia yang dialami oleh Brian Charnley. Brian Charnley ini dia mengabadikan momen-momen perkembangan dia sejak didiagnosis menderita skizofren. Lukisan pertama yang saya beri bulatan itu adalah lukisan pertamanya dari 17 lukisan dirinya. Ini adalah lukisan pertama yang dia gambar pada bulan Maret pada tahun 1991 ketika pikirannya masih jernih. Di gambar itu terlihat belum ada apa-apa, hanya foto orang biasa, normal, formal, belum diracuni pikiran-pikiran yang aneh sebagai simptom skizofren. Ini ditulisnya digambarnya pada bulan Maret 91. Selanjutnya di gambar yang kedua yang saya lingkari selanjutnya itu digambar pada tanggal 20 April. Masih di tahun yang sama, 20 April. Saya akan bacakan keterangan yang ditulis oleh Brian Charnley pada gambar ini. Pada gambar yang kedua, Brian bilang, saya merasa paranoid. Para penghuni lantai atas membaca pikiran saya dan berbicara kepada saya untuk membuat ego saya tetap tersiksa. Saya rasa ini karena saya menyebarkan getaran yang luar biasa kuat. Nah, ini termasuk halusinasinya. Simptom halusinasi yang dialami oleh Brian Charnley ini. Selanjutnya pada gambar ketiga yang saya lingkari ini, di situ ada gambar seorang Brian Charnley, ada beberapa banyak paku. Dalam keterangannya, ini gambar di gambarnya pada tanggal 6 Mei. Jadi ini tuh berurutan. Pada gambar itu, Charnley menginput keterangan yang bunyinya begini. Saya tidak memiliki lidah. Di gambar itu tidak ada lidah memang. Tidak ada lidah yang sesungguhnya. Dan saya hanya bisa memuji. Paku di mulut saya mengekspresikan hal ini. Nah, ini pakunya digambar sama dia di sini. Orang-orang di sekitar saya tidak mengerti
betapa saya begitu bodoh dan tidak dapat memaafkan saya. Oleh karena itu, saya menjadi target. Paku di mata saya mengekspresikan kebutaan saya. Sedangkan orang lain sepertinya memiliki persepsi sensoris tambahan dan saya tidak. Dari keterangan ini sangat terlihat bahwa dia sangat merasa tersiksa dengan schizofrenia. Selanjutnya ada gambar terakhir yang ini sudah semakin berkembang, semakin tidak karuan, semakin tidak kelihatan muka asalnya si Brian Charnley ini. Gambar ini digambar pada tanggal 18 Mei di tahun yang sama, masih tahun 1991. Di gambar ini Charnley memberikan keterangan yang bunyinya seperti ini. Pikiran saya sepertinya sebuah pemancar pikiran, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merangkumnya dengan melukiskan otak saya sebagai sebuah mulut yang sangat besar. Ini, otaknya diganti mulut. Masalah sepertinya bermula dari perasaan patah hati, sehingga saya melukiskan banyak darah yang sangat banyak di sana. Saya rasa saya memberikan getaran kepribadian yang kuat, dan karenanya saya menggambarkan garis-garis melengkung keluar dari kepala saya. Cukup jelas, Brian Charnley cukup mendeskripsikan bagaimana ia menderita, bagaimana halusinasi dan delusi itu sangat membuatnya menderita. Dan pada akhirnya Brian Charnley ini bunuh diri pada Juni di tahun yang sama. Sangat miris sekali, dari Maret, April, Mei, dan kemudian Juni karena ketidaksanggupannya untuk melanjutkan kehidupan, akhirnya dia mengakhiri diri, membunuh diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait gangguan mental ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan kurang dipahami. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.